Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada video pembelajaran komunikasi bisnis. Kita sampai pada pembelajaran dengan pembahasan penulisan bad news dan pesan persuasif. Adapun yang dimaksud penulisan bad news adalah penulisan pesan bisnis negatif, serta pesan bisnis persuasif yang berarti mengajak seseorang untuk mengikuti permintaan maupun ajakan. Di sini akan dijelaskan bagaimana cara mengorganisasikan penulisan pesan bisnis negatif atau bad news ya. Dan demikian pula juga penulisan pesan persuasif. Ada beberapa tahap dan juga beberapa jenis bad news serta pesan persuasif yang perlu kita pahami sebelum kita menghadapi situasi yang mengharuskan kita untuk menyampaikan pesan bad news dan menyampaikan pesan persuasif. Hal itu semata-mata dilaksanakan atau kita lakukan sebagai persiapan dan perencanaan agar dampak dari bad news tidak terlampau buruk bagi situasi baik perusahaan maupun situasi secara personal. Kemudian pesan persuasif juga dilakukan pengorganisasian terlebih dahulu. Hal itu semata-mata pula dilakukan supaya pesan yang kita sampaikan mampu berdampak untuk mengajak seseorang melakukan pekerjaan atau melakukan tindak lanjut sesuai dengan harapan kita. Ada niat, ada pengharapan, dan juga ada beberapa poin penekanan untuk meyakinkan seseorang. Hal penting untuk mempersuasi, ya, sampai dengan nanti bagaimana cara menyampaikannya. Baik, demikian pembukaannya. Nah, langsung kita lihat apa yang melatar belakangi penulisan bad news dan pesan persuasif, mengapa penting dan apa urgensinya. Beberapa poin di sini diantaranya menjelaskan langkah dan juga tahapan yang bisa kita lakukan untuk membuat pesan bisnis negatif berupa bad news itu tadi, serta pesan persuasif bisa diidentifikasi dan bisa dipahami dengan baik oleh audiens. Sehingga kita perlu melakukan untuk audiens bisa memahami pesan yang negatif dan persuasif tersebut, perlu dilakukan setidak-tidaknya pengorganisasian di mana terdapat strategi pengorganisasian pesan bad news dari pengirim pesan. Strategi yang digunakan mesti fix dengan audiens dan situasi yang ada. Kemudian mengkomunikasikannya dengan mengkomunikasikan informasi dan jawaban negatif. Tahapan ini kita bisa juga refleksikan dari kepentingan antara perusahaan dengan pelanggan, di mana ada kepentingan pengiriman pesan. Pengiriman pesan bad news tentu berbeda dari pengiriman pesan rutin atau pengiriman pesan positif yang sebelumnya kita pelajari. Pengiriman pesan bad news ada upaya-upaya untuk memperhalus, ada upaya-upaya pendekatan yang berbeda untuk tidak fokus pada dampak negatif dari pengiriman pesan ini. Hal ini dikarenakan supaya hubungan pelanggan dan perusahaan akan tetap baik. Baik, lantas apa selanjutnya yang membuat pesan bad news perlu kita organisasikan dan perlu kita gunakan beberapa cara yang tepat supaya selain bisa dipahami, pelanggan bisa kita yakinkan atau audiens bisa kita tenangkan setelah menerima pesan bad news. Kalau nanti pesan bad news-nya sampai
didengar, ya, dibaca, kita perkirakan reaksinya, ya, dan kemudian kita tekan supaya menekan ego pelanggan, menekan ego audiens, serta menekan nada bicara kita supaya tidak memperburuk situasi. Ini dia gambaran tersebut, ya. Jadi yang pertama strateginya adalah strategi-strategi yang mempersiapkan pelanggan, mempersiapkan audiens terhadap berita buruk. Prepare for a bad news. Nah, persiapan-persiapan tersebut perlu langkah-langkah yang jelas. Yang pertama, langkah yang paling pasti, kita harus menyampaikan berita buruk itu. Sebagaimanapun berita itu berdampak kepada audiens yang mendengarkan, berita itu tetap harus disampaikan. Ada motivasi dan ada kewajiban bagi pengirim pesan untuk menyampaikan ini secara baik, secara utuh. Secara psikologis harus disadari oleh pengirim pesan. Tapi apakah itu cukup ketika kita hanya bisa menyampaikannya? Maka untuk menambah support terhadap pengiriman pesan, penyampaian pesan ini, berita buruk ini, perlu kita pertimbangkan untuk mengetahui gambaran penerimaan mengenai pesan itu, tingkat sensitivitasnya, tingkat urgensinya, dan risiko yang akan terjadi. Dari kesadaran yang semakin menuju ke arah jangka yang panjang, kita sadar, kita belajar bahwa pengirim pesan harus terkoneksi dengan baik dengan audiens. Bahkan intensitas penyampaian dan dampak psikologis dari penyampaian pesan negatif bisa lebih positif daripada penyampaian pesan positif jika dilakukan dengan baik. Selain itu, ketika kita sudah memperkirakan penerimaan seperti apa setelah berita buruk ini kita terima, maka kita kembalikan sudut pandang dari sudut pandang audiens dan kita tujukan niat awal. Ya, kita tujukan niat awal bahwa penerima pesan sejauh mungkin berkonflik dengan pesan yang kita kirimkan. Bagaimana caranya? Yang pertama, tentu kita melakukan pengendalian diri dengan secara teknis maupun secara psikologis supaya pelanggan atau audiens turut serta bisa mengendalikan diri. Nah, strategi yang umum ini menjadi langkah awal pengirim pesan untuk memikirkan seberapa baikkah atau seberapa burukkah hasil dari pengiriman pesan itu untuk nantinya dievaluasi, untuk nantinya ditindaklanjuti. Ya, karena tentu pasti ada langkah-langkah lanjutannya. Pengiriman pesan buruk bukanlah akhir dari segalanya. Nah, yang bisa kita lakukan salah satunya adalah dengan menciptakan audience centered tone. Jadi kita memposisikan diri dan kita memberikan kesempatan kepada audiens kita untuk berpikir, untuk memotivasi dirinya sendiri, untuk memandang dari sudut pandang dirinya sendiri,
Di situ kita berperan untuk membantu, lebih cenderung untuk membantu bukan mengarahkan. Ya. Sehingga pesan yang kita sampaikan harus kita iringi dengan pesan-pesan lain yang menetralisir situasi. Nah, ada yang harus diberikan supaya audiens tetap memiliki kontrol, ya, memiliki pengendalian terhadap penerimaan pesan. Seperti itu gambaran yang namanya audience centered tone. Berikut 8 poin audience centered tone yang saya berikan tambahan. Yang pertama, berita buruk audiens mewakili keputusan perusahaan. Bahwa berita buruk dari pelanggan maupun dari karyawan ini merupakan perwakilan dari sebuah keputusan perusahaan. Artinya, bukanlah bersifat personal. Sehingga sangat kecil kemungkinan untuk menjadi konflik personal pula. Dan ini merupakan hal yang formal, hal yang diagendakan dan diperkirakan dalam proses-proses manajemen di perusahaan. Jika kita belajar tentang service, jika kita belajar tentang marketing dan manajemen secara umum. Ada penyampaian-penyampaian berita, penyampaian-penyampaian informasi yang terbungkus dalam sistem informasi manajemen. Ya. Bahkan di situ juga ada alternatif-alternatif untuk menyelesaikannya. Kita perkuat dengan komunikasi, dengan cara membuat pesan. Ya, pesannya kita buat nanti dimasukkan dalam rel yang namanya sistem informasi manajemen. Relnya sudah bagus, sistem informasinya sudah bagus, maka muatannya juga harus bagus. Nah, di situ langkah pertama untuk membuat muatan yang bagus, kita harus meyakinkan bahwa ini adalah bersifat organisasional, ya, dan ini sudah menjadi hal yang sewajarnya dan seharusnya. Kemudian yang kedua, pada poin kedua ini ada yang harus dilakukan, yakni konfirmasi keputusan. Beberapa kabar baik atau satu atau lebih dari satu berasal dari sebuah pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan itulah yang perlu dikonfirmasi. Apakah keputusan itu sudah proporsional dan apakah keputusan itu sudah logis? Sehingga di sini dikatakan keputusan haruslah adil, haruslah beralasan. Supaya apa? Supaya bisa diterima oleh audiens. Karena audiens pada dasarnya makhluk sosial yang berpikir rasional. Lebih jauh lagi bahwa manusia itu makhluk rasional. Menerima informasi, apa dasar informasi tersebut, dan apa alasan informasi tersebut. Jadi logikanya menuntut seperti itu. Pada tataran logika, konfirmasi dibutuhkan. Nah, pada tataran ego atau emosional, sikap ego dan emosional dari audiens perlu kita kontrol, perlu kita kendalikan secara tidak langsung. Karena perlu diakui bahwa antara perusahaan kepada karyawan maupun antara perusahaan pada pelanggan ada jarak karena satu dan lain hal, ya. Baik dari faktor audiensnya maupun faktor pengirim pesannya. Terlebih perusahaan terhadap pelanggan, pastinya ada jarak, ya. Walaupun upaya sudah dilakukan untuk mempererat hubungan yang baik, tapi hubungan yang baik tersebut memiliki batasan profesionalitas, batasan hak dan kewajiban. Maka di situ kita harus benar-benar berhati-hati dalam menyampaikan pesan negatif. Dengan audience centered tone,
kita menciptakan dimensi baru yang kita tawarkan kepada penerima pesan. Misal seperti ini, ketika pesan itu sudah hendak disampaikan, ya kan ada pembukaan terlebih dahulu. Buatlah situasi yang kondusif pada saat pembukaan. Begitu juga pada saat penutupan. Buatlah situasi yang kondusif sehingga di situ ego penerima pesan, ego audiens hanya akan terdistract ketika kita menyampaikan pesan negatif di tengah-tengah. Dibuka dengan ketenangan, ditutup dengan ketenangan. Untuk lebih lanjut, silakan Anda buka pada modul. Sekarang kita beralih ke poin keempat, di mana saya mencoba menambahkan satu gagasan. Perlunya kita membuat audiens mampu meyakinkan dirinya sendiri, yakni dengan melakukan soft approaching kepada audiens. Ini yang menjadi bungkus atau menjadi cover dari upaya kita untuk mengendalikan ego, di cover oleh soft approaching. Maka dengan soft approaching, reaksi-reaksinya pun akan lebih soft. Kita bandingkan untuk memahami soft approaching. Ada pesan negatif dari pemerintah kepada penjual kaki lima, ya, berupa surat peringatan. Nah, maka di situ pemerintah lebih baik menggunakan surat peringatan untuk melakukan relokasi. Istilah relokasi merupakan istilah yang mewakili upaya soft approaching daripada penggusuran. Nah, kalau kita menggunakan istilah penggusuran, apalagi tidak menggunakan surat peringatan terlebih dahulu langsung digusur, maka itu lebih pada hard approaching. Yang terjadi ada resistensi dan perlawanan. Meskipun di lapangan upaya soft approaching tetap sulit untuk menghindari resistensi. Nah, itu yang perlu Anda dalami. Bagaimana soft approaching aparat pemerintah maupun perusahaan swasta terhadap audiensnya supaya berhasil tanpa melakukan hard approaching. Pikirkan baik-baik. Saya lanjutkan ke poin kelima. Menekankan sasaran penerima. Menekankan sasaran kepada penerima bahwa ini ditargetkan kepada penerima dan membuang jauh konflik internal dari diri kita dengan penerima pesan. Jika kita punya masalah pribadi terhadap penerima pesan, karena ini urusan yang formal, urusan pekerjaan, sebisa mungkin kita lebih menekankan pesannya, tidak untuk melihat ke kanan atau ke kiri, atau siapa yang di belakang penerima ini, tidak. Siapa yang ada di depan penerima ini, tidak. Pure pada audiensnya. Kalaupun kita harus mempelajari bagaimana audiensnya, maka kita bisa fokus pada audiensnya, bukan pada pihak-pihak di sekitar audiens. Misalnya, ada pesan untuk kelompok satu bidang, satu keahlian, atau katakan saja satu tim. Pesan-pesan negatif untuk satu tim, maka ini sebenarnya cukup diberikan kepada ketua timnya saja, tidak seluruh tim, karena ketua tim di situ yang bertugas untuk menyampaikan pesan negatif ini kepada anggota timnya. Misal contoh ya, direktur mau melakukan evaluasi negatif, ya, melakukan semacam surat teguran peringatan tentang kinerja di bidang A. Nah, bidang A ini merupakan bidang katakan saja keuangan. Kinerjanya kurang bagus, maka tidak perlu seluruh tim keuangan menerima pesan ini, cukup ketuanya. Karena di situ
siapa yang paling pertama harus tahu informasi negatif bahwa bidang keuangan underperformance, yakni manajer keuangan atau ketua tim keuangan. Maka itu bisa lebih menekankan bahwa ini kinerja yang kurang perform itu adalah kinerja keuangan, bukan personal, bukan semata-mata alasan-alasan lain. Ini akan sangat berdampak secara langsung, ya. Dengan tepatnya pemberian pesan kita juga akan membantu jalannya proses manajemen. Sebaliknya, kalau kita memberikan pesan yang tidak tepat sasaran, maka justru akan menghambat proses-proses manajemen dan sistem informasi. Ibaratnya ada kereta tapi salah rel, maka bisa terjadi crash atau setidaknya bisa terjadi kegagalan keberangkatan, ya. Mungkin penumpang harus dipindahkan dulu yang menimbulkan kerugian dan memperlambat proses, memperpanjang urusan gitu ya, nambah masalah. Dan lebih lagi pada poin 6 ini kita perlu mencari sisi terbaik dari diri penerima. Poin 6 inilah yang menggambarkan betul, dan poin 6 dan poin 7 menggambarkan betul-betul dari upaya kita melakukan audit. Kita memberikan motivasi kepada audiens dengan melihat sisi terbaiknya. Jika audiens lebih mampu menerima pesan secara deep talk, katakan saja, maka kita perlu melakukan deep talk atau pembicaraan yang cukup dalam. Karena ini pesannya bisa kepada yang setia, ya. Kita tahu bahwa pelanggan sangat sensitif terhadap hal-hal yang dilakukan perusahaan sebelumnya. Itu artinya kita sudah tahu bahwa sebenarnya pesan negatif ini hanya sementara. Bagian pesan yang diterima oleh pelanggan ini adalah sebagian besarnya positif. Nah, kalau sudut pandang dari pelanggan berpikir demikian, maka kita pun akan terpengaruh untuk melakukan pendekatan audience centered dengan penyesuaian sisi terbaik dari pelanggan itu sendiri. Dan yang ketujuh, ini menjadi poin yang cukup jelas. Pesan negatif dinetralisir dengan ungkapan positif. Mohon maaf, ini ada salah penulisan. Selain menetralisir, ini juga menjaga hubungan baik, menjaga kedekatan, ya, silaturahmi tetap bagus, entah dengan karyawan, entah dengan pelanggan, supaya menghindari kekakuan dalam sebuah hubungan dan mempertahankan atmosfer positif, atmosfer yang enjoy dari sebuah interaksi sosial, interaksi organisasi, baik internal maupun eksternal. Pelajari lagi tentang leadership dan juga perilaku organisasi. Ini saling terkait. Yang kedelapan, silakan cari tahu sebenarnya apa lagi yang perlu kita lakukan untuk memperkuat audience centered tone ini. Karena ini poin yang cukup menarik. Nah, di situ kita mulai melakukan langkah-langkah yang bisa kita pilih salah satu, ya, atau kita gunakan dengan kombinasi. Langkah yang pilihan pertama ini pendekatan organisasional, pendekatan tidak langsung. Kita menggunakan
emblem perusahaan. Kita menggunakan seragam perusahaan atau menggunakan nama perusahaan untuk menyampaikan. Nah, di situ kita akan menyadari bahwa pesan negatif seperti yang disebutkan sebelumnya merupakan perwakilan dari keputusan perusahaan atau keputusan organisasi. Ini ada kaitannya dengan sudut pandang awal tadi. Apa saja yang perlu kita lakukan? Yang pertama, dengan pendekatan organisasional, kita melakukan pembukaan dengan kalimat pembuka atau penyangga menjadi fondasi atau jaring pengaman supaya tidak berdampak sangat fatal, ya. Ada satu safety, ya. Penyangga itu mungkin bisa kita artikan sebagai safety tools, ya. Ada yang melapisinya. Contohnya ketika misal ada orang yang hendak menyeberang dengan menggunakan tali, ya, pada saat sirkus atau pada saat orang tersebut sedang melakukan petualangan pecinta alam, menyeberang dari satu bukit ke bukit lain. Di situ ada alat pengaman berupa tali dan ada jaring. Ibaratnya seperti itu, kalimat pembuka dan penyangga itu. Kalaupun terjadi hal yang buruk, tidak akan sampai fatal karena kita sudah mengawali dengan baik. Jangan ragu mengemukakan alasan. Bersikap bijaksana dengan menonjolkan bagaimana keputusan akan menguntungkan penerima. Hal yang sulit untuk dilakukan. Penyampaian awal ini perlu kita perhalus, tidak cukup dengan pembuka saja, tapi dengan tahapan kedua, yakni pengungkapan alasan yang di depan. Berbeda dengan pesan positif atau pesan rutin. Pesan positif lebih baik disampaikan di depan, tapi tidak begitu dengan pesan bad news. Disampaikan di tengah, menjelang penutupan. Dan Anda pasti tahu alasannya kenapa, ya, untuk mengkondisikan psikologi penerima pesan atau audiens. Bad news kemudian baru disampaikan. Dalam penyampaian ini, pengirim pesan tidak boleh menekankan berita buruknya, tidak boleh mengulang-ulang informasi buruk itu, kecuali kalau memang penerima pesan itu meminta konfirmasi ulang untuk mengulang informasi bad news-nya tadi. Nah, silakan, ini poin yang ada di modul, selengkapnya dari sana. Gambaran dari saya seperti ini, ya. Nah, maka gambaran terakhir untuk poin di sini, penutup, yang merupakan kalimat positif, ya. Penutup dengan kalimat positif supaya dapat membangkitkan semangat dan pesan akan nampak lebih positif. Nah, itu tadi pendekatan organisasional. Lantas apa pendekatan langsungnya? Pendekatan secara langsung ini cukup berisiko. Hal ini perlu effort yang lebih. Artinya, ketika bad news disampaikan di awal, kita punya alasan yang kuat. Kenapa? Dan kita punya informasi yang kuat. Informasi tersebut menyangkut pesan bisnisnya apa. Kita sudah ada argumentasinya untuk disampaikan ketika kita menyampaikan alasan. Sekaligus kita sudah memprediksi dengan baik dalam benak apa sih yang akan terjadi. Dan biasanya bad news ini bad news untuk orang-orang dekat atau bad news yang masalahnya tidak terlalu besar.
ya, masalah-masalah ringan. Nah, seperti itu. Pun dapat ditutup dengan positif dan bersahabat. Ini bisa dilakukan secara formal maupun non formal. Urgensinya organisasi. Tujuan utamanya adalah pencapaian organisasi. Semoga bisa dimengerti. Kita lanjutkan. Setelah kita memilih salah satu cara atau tidak, ada hal-hal yang harus kita lakukan sebelum menulis pesan persuasif. Mungkin materi sebelumnya tentang pesan positif dan pesan rutin, memang mereka hubungannya dekat antara pesan positif dan pesan rutin. Nah, di sini pesan persuasif dan pesan negatif hubungannya juga dekat. Setelah menyampaikan pesan negatif, perlu upaya persuasif. Nah, itu ya. Pesan persuasif juga bisa berdiri sendiri. Tanpa harus ada pesan negatif terlebih dahulu, kita bisa berada pada posisi di mana kita harus menyampaikan pesan persuasif. Misalnya kepada orang yang baru kita kenal, pelanggan baru, karyawan baru, dan lain sebagainya. Dan lebih umumnya untuk orang-orang yang belum kita kenal. Orang yang sudah kita kenal, upaya persuasifnya tentu akan tidak sebesar orang yang baru kita kenal. Nah, di sini ada beberapa key factors yang perlu kita lakukan. Yang pertama jelas, analisis audiens. Ada beberapa pertanyaan yang perlu kita jawab sendiri untuk menganalisa audiens. Di antaranya, pesan apa yang akan saya sampaikan? Apakah pesan ini tepat untuk disampaikan kepada audiens? Apakah audiens tepat atau memiliki kepentingan untuk mendengarkan dan menerima pesan ini? Dan pertanyaan-pertanyaan lain yang harus Anda baca pada modul yang ke-7 sehingga Anda mampu memahami bagaimana cara menganalisa audiens. Jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dan jawab dengan satu ilustrasi tersendiri, gitu ya. Misalnya Anda mengilustrasikan itu untuk perusahaan Anda di bidang kesehatan, ya Anda mengilustrasikan menganalisa pasien, ya menganalisa keluhan pasien boleh, atau misalkan di bagian jasa keuangan bebas. Kemudian setelah kita mampu menganalisa audiens dengan baik, menyeluruh, maka kita selanjutnya perlu mempertimbangkan pendekatan organisasional dan perbedaan budaya yang ada. Karena tidak jarang masalah seperti ini mempertemukan dua organisasi, tidak hanya organisasi dengan individu. Maka perlu dilakukan pendekatan organisasional, yakni kita harus tahu standar organisasi secara baku, kebijakan umum yang berlaku, peraturan-peraturan yang berlaku. Sudah itu aja, kita pegangan sama itu. Nah, tentu saja perbedaan budaya juga, karena biasanya perbedaan budaya akan mempengaruhi secara negatif suatu upaya persuasif. Nah, lebih baik kita hindari bahasa-bahasa yang mengandung sara. Misal contoh seperti itu. Kalau bisa, kita mempelajari budaya audiens kita untuk kita persuasi dari hati ke hati, untuk kita rebut perhatiannya. Nah, yang terakhir, jika dua hal itu sudah kita lakukan, pastikan pesannya kredibel. Pesan yang menjaga kredibilitasnya adalah kesesuaian
pengirim pesan dengan pesan yang dibawa, keterkaitan pengirim pesan dengan pesan yang dibawa, atau wewenang dan keterkaitan pengirim pesan dengan pesan yang dibawa. Laporan keuangan akan lebih tepat disampaikan oleh manajer keuangan. Nah, itulah yang disebut pesan yang kredibel. Pada saat menyampaikannya pun perlu ada antusiasme. Ini untuk menjaga tensi kepentingan, untuk meraih perhatian, untuk mendapat kepercayaan. Tentu tetap bersikap jujur dan objektif. Karena pada dasarnya yang kita sampaikan ya objek, ya, bukan hal terkait subjek. Ini yang harus disampaikan secara utuh. Ya, kita bawa warna kuning, maka yang kita sampaikan tetap warna kuning, bukan kemudian berubah jadi merah. Kita tidak membiaskan informasi, tapi kita menjaga keutuhan informasi. Ya. Sehingga di situ kita akan meraih kredibilitas. Begitu. Ya. Nah, untuk slide terakhir ini, Anda akan mempraktekannya secara sederhana dengan teman Anda, satu kelas maupun mungkin teman yang sesama mahasiswa di komunikasi bisnis, yakni mempraktekkan bagaimana cara mengembangkan pesan persuasif. Pelajari. Yang pertama, kerangka argumentasi dilakukan dengan pendekatan AIDA. Attention, intention, kemudian action, dan delivery. Itu ya. Ada 4 tahapan ya, AIDA itu. Yang pertama kita meraih perhatian dulu. Perhatian perlu kita rebut sejak awal soalnya. Coba kita cek lagi. Ya. Attention, interest, desire, and action. AIDA disingkatnya. Perhatian kita raih sebagai pintu pertama untuk mempersuasi orang. Interest, memikat, ya. Kita mempertahankan tatapan seseorang supaya tetap menatap mata kita dan tetap fokus tertarik kepada informasi pesan yang kita sampaikan. Karena ini persuasi. Jadi harus interest, harus tertarik. Kemudian desire, ada hasrat di dalam situ. Hasrat itu selalu tersembunyi di balik kata-kata yang persuasif. Maka memang dibutuhkan upaya yang elegan untuk menyampaikan desire-nya itu. Supaya orang tidak merasa dikejar, orang tidak merasa dipaksa. Psikologi orang ketika dipaksa pasti tidak mau. Ya. Nah, yang keempat yakni action. Di situ kita bertindak berdasarkan pengetahuan kita tentang informasi yang cukup kita sampaikan. Kita sampaikan kecukupan informasi itu, kita sampaikan kemenarikannya informasi itu, kita sampaikan betapa pentingnya informasi itu. Kita yakinkan konsumen, kita yakinkan pelanggan, dan perlu juga kita
bertindak, melakukan suatu upaya untuk benar-benar mengawal sikap konsumen dalam merespon pesan persuasif ini. Karena terkadang banyak gangguan dari pesan persuasif ini, banyak gangguan. Maka kita di situ benar-benar bertindak sampai menyesuaikan atau mengkondisikan situasi. Terlebih jika banyak pesaing yang menginginkan target konsumen yang sama, maka di situ perlu action yang tepat. Ya. Apa saja rincian dari AIDA ini? Ada tadi ya di modul. Dibaca, kemudian jika ada yang kurang setuju, Anda bisa mengajukan argumentasi maupun ada yang ingin tanyakan berdasarkan modul yang ada, silahkan tanyakan di grup-grup yang ada. Tak lepas dari pengembangan pesan persuasif, kita tidak bisa menafikan bahwa daya pemikat berdampak besar. Seseorang yang mampu menguasai dan memiliki daya pikat akan mampu mengajak seseorang dan membuat orang lain tertarik. Itulah daya pikat. Nah, unsur yang ada di antaranya emosional. Seberapa jauh kita mengenal seseorang tersebut secara identitas, maka kita semakin dekat secara emosional. Bagaimana cara kita menggali informasi, itu juga akan mendekatkan kita pada emosional kita terhadap pihak yang kita atau audiens yang kita berikan pesan persuasif itu. Kemudian ketika menyampaikan pesan, tidak perlu muluk-muluk, tapi jangan juga no hope, ya. Jadi tetap berdasarkan ada desire itu tadi, ada hasrat itu tadi, yang diimbangi dengan logika. Lagi-lagi, kalau orang itu tidak mau dipaksa, satu secara psikologis, yang kedua memang manusia itu sifatnya rasional, mengedepankan logika terlebih dahulu setelah emosional. Terkadang kita perlu menggunakan emosional cukup, tapi terkadang kita juga perlu menggunakan logika. Nah, terkadang juga kita hanya perlu menggunakan logika. Ini bisa satu kombinasi atau bisa satu pilihan. Sama halnya dengan AIDA sebenarnya ya. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada etika. Ketika berinteraksi, kita melakukan komunikasi, maka memang tidak bisa lepas dari pertukaran informasi, yang mana informasi tersebut datang dari pihak-pihak yang memiliki status sosial. Etika diperlukan terlebih karena adanya perbedaan pandangan terhadap satu status sosial. Kita boleh saja terlalu dikenal, ya, tidak terlalu dikenal oleh audiens, atau kita bisa saja tidak terlalu mendapatkan respect, karena tidak terlalu kenal itu tadi ya, secara emosional kita nggak dekat juga misalnya. Tapi di situ kita saling memperhatikan etika, dasar dari sebuah hubungan manusia. Dasar dari manusia hidup bermasyarakat adalah etika. Sangat dekat sekali dengan religius malah. Yang tadinya kita tidak dapat emosionalnya, kita tidak dapat logikanya, kita mungkin tidak dapat respect, kita berpeluang untuk mendapatkan respect dengan menjaga etika dan memperhatikan etika penerima pesan. Terkadang kita sendiri yang tidak beretika, maka kita perbaiki dulu. Atau terkadang penerima pesan tidak beretika, kita juga secara tidak langsung perbaiki dulu. Misalnya, informasi yang serius, penerima pesan tidak serius. Kita menjaga keseriusan supaya penerima audiens atau penerima pesan ini ikut melakukan perbaikan etikanya dengan lebih serius. Kurang lebih seperti itu. Dan
Yang keempat ini, delivery, saya tambahkan lagi. Lagi-lagi soal bagaimana kita menyampaikannya, delivery-nya. Karena pesan persuasif yang kita tulis lebih dulu dengan baik, dengan mungkin didukung dengan data yang ada, tapi ketika menyampaikan tidak 100%, maka akan mengurangi kualitas pesan persuasif yang sudah kita tulis dengan baik itu tadi. Akhirnya tidak tersampaikan secara penuh. Oke. Dan poin yang tidak kalah penting perlu kita sadari, selalu ada alfa, selalu ada standar deviasi atau margin of error. Meskipun bukan masalah angka, tapi secara kualitatif perencanaan kan bisa meleset. Perencanaan persuasif juga bisa meleset. Misalnya pesan sudah disampaikan, ajakan sudah disampaikan dan masyarakat, audiens tertarik. Nah, ketika sudah terajak, sudah mengikuti, ada keluhan, ada yang dirasakan berbeda dari apa yang diyakinkan sebelumnya. Yang perlu kita lakukan tetap memberikan rasa percaya pada, tetap mempertahankan rasa percaya pada audiens. Nah, tindak lanjut tersebut untuk mempertahankan kepercayaan walaupun ada tadi standar deviasi dan margin of error itu tadi ya, perencanaan yang meleset, harapan di bawah kenyataan di bawah harapan, maka kita memberikan satu layanan pengaduan untuk penyesuaian pesan persuasif, penyesuaian konten-konten dalam pesan persuasif. Ini memang lebih tepatnya mungkin untuk konsumen, tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk internal karyawan. Ya. Dan juga klaim kadang ya perlu dibutuhkan juga dalam penegasan-penegasan yang perlu untuk menyamakan persepsi-persepsi yang masih ragu-ragu, maka dibutuhkan klaim. Ini tingkatan yang cukup tinggi dalam hubungan antara audiens dan pengirim pesan. Ya. Hubungan yang cukup riskan ketika orang melakukan klaim. Maka dari itu, pengorganisasian yang sudah kita lakukan tak membantu mengurangi resiko akibat risiko yang mungkin terjadi setelah pesan persuasif itu disampaikan. Ini yang bisa saya berikan, yakni pandangan-pandangan alternatif dari modul yang ada, penjelasan-penjelasan yang saya harap Anda mampu imajinasikan dalam benak Anda, dan Anda pun bisa mengulang video ini untuk lebih paham. Jangan ragu untuk belajar lebih, dan jangan ragu untuk melakukan pemahaman baru tentang komunikasi pesan bisnis negatif atau persuasif. Jika ini hal baru bagi Anda, maka terus kembangkan supaya kita mampu menemukan pemikiran-pemikiran baru dan mengembangkannya untuk kebermanfaatan kita sendiri dan juga organisasi yang saat ini atau nanti kita merupakan bagian dari organisasi tersebut. Terima kasih. Selebihnya mohon maaf. Jika ada kekurangan, tetap semangat. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.